warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara salah satu teman kita dari SMA 3 Bumarang, yaitu Mbak Seni. Dalam hal ini beliau sedang mengikuti
materi ini sepenuhnya kami serahkan ke dosen salah satu guru penggerak yang ada di Akademi saya Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jagomarang, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Jagomarang dan PAUD. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Di sini itu adalah merupakan salah satu tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak di SDN Jagomarang. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu budaya positif, di mana budaya positif ini memiliki konsep utama modul budaya positif. Tapi sebelum kita meninjau pada apa sih yang akan dipelajari pada kegiatan hari ini, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan di sekolah serta disepakati bersama dalam waktu yang lama agar membudaya, sehingga nanti siswa akan terbentuk nilai-nilai karakter dan menemukan arti dan kepribadian yang sesungguhnya. Jadi di sini kita akan membentuk nilai karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Nah di sini di dalam konsep utama modul budaya positif itu ada beberapa yang akan kita bahas, akan kita pelajari bersama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ini adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat juga tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Nah sebelum menginjak kepada apa sih perubahan paradigma belajar di sini, saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah lebih paham daripada saya, sudah tahu. Di sini bukan berarti saya mau menggurui, tetapi kita lebih kepada berdiskusi bersama. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu kita garis bawahi dulu, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi guru ini memfasilitasi semua kebutuhan siswa, karena siswa itu kan unik, mereka itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita tidak bisa memperlakukan murid itu dengan sama. Jelas dengan pembelajaran yang berbeda pula, tetapi bukan artinya misalnya kita mempunyai 32 murid, kita harus memperlakukan mereka dengan 32 murid juga, bukan seperti itu, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan sehingga sebagian besar dari murid kita itu akan tercapai pembelajarannya dengan secara maksimal. Nah mungkin di sini ada pelajar Pancasila, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang masih ingat atau yang tahu 6 elemen tersebut apa saja Bapak Ibu?
Yang pertama itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu gotong royong. Yang ketiga itu kreatif. Yang keempat itu bernalar kritis. Yang kelima mandiri. Dan yang keenam apa Pak? Bu, di sini ada mandiri. Nah itu ya 6 elemen profil Pancasila. Ini terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, mungkin kita sering mendengar kata disiplin. Apa sih disiplin positif ini? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Nyaman tentu upami kalau kita disiplinnya itu berdasarkan atas bukan dari diri kita sendiri. Misalnya dengan peraturan-peraturan yang harus kita taati, tentu itu tidak akan nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini disiplin yang diharapkan dari siswa maupun kita itu memiliki motivasi intrinsik. Apa itu intrinsik? Yaitu atas kesadaran diri sendiri, bukan dari luar, karena takut ancaman, karena takut hukuman dari guru, sehingga mereka patuh akan disiplin itu. Tetapi harus mempunyai motivasi intrinsik, yaitu kesadaran besar. Mereka itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kebetulan di sini saya sudah membuat nilai-nilai kebajikan untuk SDN Jagorawi. Misalnya religius, di sini ada pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu harus dilakukan. Jadi disiplin positif ini yang pertama itu misalnya anak ke sekolah datang tepat waktu, itu sudah dari kita sendiri ya, dari kesadaran sendiri. Yang kedua itu berpakaian rapi, terus menerapkan 5S, salam, senyum, sopan, sapa, dan santun. Itu harus sekali. Dan yang selanjutnya itu kita bisa membiasakan anak juga untuk selalu mencuci tangan setiap hari. Walaupun sekarang sudah tidak ada COVID-19, tapi itu untuk menjaga kesehatan kita harus membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Dan yang paling pentingnya juga itu anak diharapkan dapat juga untuk berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Dan setelah itu baru ke religius, yaitu berdoa sebelum dan sesudah. Alhamdulillah kalau untuk penerapan itu di sekolah SD Jagorawi sudah diterapkan. Yang selanjutnya itu ada nilai-nilai kebajikan kejujuran. Jadi anak harus dibiasakan jujur. Yang selanjutnya ada kasih sayang. Jadi sesama mereka itu selalu mengedepankan kasih sayang. Itu adalah motivasi yang diharapkan adalah memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik di sini ada, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi diharapkan itu bukan karena mereka takut ancaman yang tadi saya jelaskan, karena takut hukuman sehingga mereka patuh akan aturan itu. Ya, jadi diharapkan bisa berperilaku motivasi intrinsik. Nah, dalam melaksanakan disiplin atau melaksanakan sesuatu, baik kita sebagai guru atau anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang melatar belakangi tingkah laku kita. Kebutuhan dasar apa saja yang kita butuhkan di sini? Ada bertahan hidup. Tentunya kita semua ini memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, dan ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua ini ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kita sering melihat anak contohnya yang terlalu hiperaktif, yang
ingin miliki itu adalah rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang selanjutnya ini adalah tentang penguasaan. Nah, penguasaan di sini contohnya itu kita sering melihat anak yang ingin berkuasa. Berkuasa ini tidak mau terkalahkan oleh temannya. Pokoknya selalu ingin saya yang paling depan. Nah, kebutuhan itu disebut dengan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yaitu butuh penguasaan. Yang selanjutnya ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini itu adalah anak ingin belajar bebas. Dia tidak ingin dipaksa, tidak ingin dikekang. Nah, ini bentuk dengan belajar kebutuhan dasar manusia dalam kebebasan. Ada juga dengan kesenangan. Tadi sama. Artinya anak ingin bersenang-senang dalam belajar. Jadi tadi anak tidak mau kita paksa dan nanti akan mengacu kepada pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Nah, untuk selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini apa itu motivasi? Motivasi di sini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa poin dari motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang tadi sudah saya paparkan, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia tidak mau dihukum, jadi dia mentaati peraturan yang pokoknya kalau kamu datang terlambat harus berdiri 5 menit di tiang bendera. Nah, jadi karena mereka takut dihukum, akhirnya mereka lebih disiplin gitu. Jadi itu salah satu yang kurang tepat. Di sini juga ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan dan itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi karena kalau misalnya kamu mau ikut lomba, kamu akan mendapatkan hadiah. Itu kan bukan secara sadar dari diri sendiri ya. Itu juga ini karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu juga kurang tepat. Di sini juga ada yang poin ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid itu akan melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi, mengapa budaya disiplin perlu diterapkan? Yaitu untuk apa? Untuk menilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan dirinya, untuk meningkatkan, untuk harus meningkatkan meningkatkan nilai-nilai kebajikan dirinya, memunculkan saya mau datang ke sekolah tepat waktu ya karena saya sadar kalau tidak saya lakukan itu adalah salah, dan saya misalnya harus mengerjakan PR yaitu karena kewajiban atau tugas saya sebagai seorang pelajar itu untuk belajar. Nah, itu yang selanjutnya itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal di sini tadi ada hukuman. Tentunya hukuman ini akan menyakitkan. Menyakitkan bagi siapa? Ya jelas bagi yang menerima hukuman dan merasa tidak nyaman. Jelas sekali kalau kita anak mendapat hukuman itu akan tidak nyaman dan bersifat memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu akan berbohong kepada kita. Kenapa sih? Misalnya kita disuruh jujur karena dia takut, jadi dia menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, Bapak Ibu di sini perlu digarisbawahi juga ketika kita menghukum murid di depan teman-temannya yang banyak, nanti mereka itu akan merasa rendah diri. Nah, di sini ada juga penghargaan. Di sini dalam bentuk penghargaan itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Tetapi kenapa sih penghargaan ini tidak efektif? Nah, penghargaan ini tidak efektif karena jangka waktunya itu pendek. Jadi tadi siswa akan disiplin hanya dalam waktu tertentu saja, tidak berkepanjangan. Dan di sini akan merusak hubungan. Betul, merusak hubungan atau akan sifat
Ketika temannya misalnya mendapat penghargaan dari pihak gurunya karena mendapatkan nilai yang bagus, otomatis teman-teman yang lain itu akan merasa iri, ya. Jadi diusahakan untuk penghargaan itu diadakan. Dan selanjutnya ini ada mematikan kreativitas. Nah, ketika anak sudah mendapatkan penghargaan, mereka itu akan merasa dirinya puas, tidak mau lagi belajar yang lebih gitu. Kemarin juga saya seperti ini mendapatkan penghargaan, sudahlah gitu ya. Dan di sini juga mematikan kreativitas itu kurang tepat. Dan ada yang menghukum dengan sistem ranking. Nah, untuk kemarin-kemarin kita mungkin bukan kesalahan ya, karena kita mungkin dituntut untuk pembelajaran sistem ranking, jadi kita meranking anak. Dan itu sebetulnya kurang tepat juga. Kenapa? Karena itu sama dengan menghukum mereka yang tidak memiliki ranking juga. Nanti mereka dampaknya akan merasa rendah diri. Dan yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa sih konsep disiplin dengan identitas sukses ini? Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, konsekuensi di sini itu adalah penguatan jangka pendek yang tadi. Kalau konsekuensi itu adalah secara sudah terencana dan sudah disepakati oleh antara siswa dan guru. Terus perlu memonitoring berkelanjutan. Jadi siswa harus dimonitoring berkelanjutan, tidak bisa karena timbulnya tadi dari ekstrinsik, jadi tidak berkepanjangan. Di sini ada stimulus respon. Apa sih stimulus respon ini? Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, misalnya dia mencubit temannya, kita tanya, kenapa deh kamu cubit tangan temanmu, gitu ya? Apakah kamu merasa bersalah atau gimana? Nanti siswa menjawab, oh iya bu, itu yang disebut stimulus. Dan yang responnya itu ketika siswa menjawab, iya bu, misalnya saya mencubit teman karena alasan begini, dan siswa nanti akan memperbaiki kesalahannya. Di sini ada murid menghormati peraturan, dan yang selanjutnya kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Dan di sini ada restitusi. Apa sih restitusi ini? Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk mendisiplinkan anak. Nah, restitusi ini murid akan merasa bertanggung jawab atas perilakunya. Karena tadi mereka melakukan kesalahan, otomatis dia akan meminta maaf. Di sini juga fokus memecahkan masalah jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jelas tadi ya, karena murid merasa dirinya bersalah, jadi dia harus melakukan minta maaf. Itu namanya adalah menghargai atau menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Nah, kalau tadi ada stimulus respon, konsekuensi. Nah, kalau di restitusi ini ada teori kontrol. Jadi murid yang memegang kontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika kita tidak menghukum dia akan bersemangat. Yuk kamu nak mau perbaiki kesalahanmu. Jadi dia akan mau bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tadi di sini ada konsep disiplin selanjutnya. Nah, konsep disiplin ini pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini adalah bukan menebus kesalahan atau namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan ditebus dengan kesalahan. Mereka itu memilih belajar dari kesalahan mereka. Dan untuk ciri-cirinya itu untuk memperbaiki hubungan. Dan ciri-ciri restitusi ini tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tawarkan apakah dia mau meminta maaf atau tidak. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada menuntut untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasar
Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman di sini, guru menghukum siswa misalnya hormat pada tiang bendera selama 5 menit, dan guru ini akan marah dan murid akan merasa takut. Itu yang dinamakan hukuman. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba ya, jadi satu arah dari guru menghukum pada siswa. Sedangkan konsekuensi di sini yang tadi dijelaskan, konsekuensi ini sudah terencana, ada kesepakatan antara siswa dan murid. Ketika kamu melakukan kesalahan, dia akan menerima konsekuensi tersebut. Contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi di sini, restitusi ini guru itu akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Keyakinan kelas di sini itu semacam peraturan kelas. Kalau sering kita dengar itu tadi, untuk lebih ininya yaitu dibentuk keyakinan kelas. Ditanyakan dulu apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu buat atau yang telah kamu sepakati. Nanti si anak akan merenungi, oh iya saya melanggar keyakinan kelas. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita sebagai guru harus terbuka kepada anak-anak, jangan dulu menjudge atau menghukum mereka. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini kita bisa menempatkan diri kita sebagai guru itu di mana, gitu Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang ke satu itu adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah kepada anak, yang ketiga itu ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 kontrol restitusi. Contoh kasus misalnya, Ruby terlambat datang ke sekolah. Kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan tiang bendera. Itu posisi kita sebagai penghukum. Ada lagi posisi kita misalnya sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak. Berapa kali guru harus beritahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu membuat anak merasa dirinya itu bersalah. Ya. Di sini ada juga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita sebagai teman. Nah, ada juga sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu anak akan ditanyakan, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini ke kantor? Terus apa kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi kita itu menanyakan dulu, apakah dia sadar dengan kesalahannya atau tidak? Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita menawarkan. Jadi solusinya itu ada di anak. Ketika anak membuat kesalahan, dirinya juga yang membuat solusi, bukan kita sebagai guru. Ya. Jadi apa yang kira-kira yang akan kamu perbaiki dari kesalahan ini? Nanti si anak, ya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan ini, misalnya dengan cara saya akan datang dengan tepat waktu atau akan lebih mengerjakan PR-nya di rumah. Itu sebagai manajer. Nanti kita bisa mengontrol diri kita. Kita kira-kira guru kita ini ada di posisi kontrol yang berapa sih? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman kepada mereka? Pemantau atau manajer, gitu ya. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas dan ada peraturan. Kenapa sih tidak ada? Mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Di sini saya ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ibu-ibu kira-kira kenapa kita harus memakai helm? Untuk apa? Untuk keselamatan. Dan yang kedua ada pertanyaan pemantik juga. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa, Bu? Untuk kesehatan. Nah, kata-kata keselamatan dan kata-kata kesehatan itu yakin bahwa dirinya itu apabila menggunakan helm akan selamat, dan apabila misalnya memakai masker dan cuci tangan itu akan sehat. Itu yang dinamakan keyakinan diri, sehingga timbul dari
sendiri gitu ya, tanpa diberitahu, tanpa ada peraturan. Pokoknya saya kemana-mana harus mengobrol untuk keselamatan diri saya. Itu yakin di dalam dirinya. Tetapi untuk peraturan itu yang dibuat oleh misalnya oleh orang lain dan kita harus mematuhinya. Contoh misalnya di dalam orang berkerumun kita harus memakai masker. Nah, kalau di dalam peraturan itu memakai masker itu kan bukan keyakinan. Mau pakai mau tidak ya itu karena peraturan. Ketika kita berkerumun kita harus memakai masker. Gitu ya. Itu keyakinan. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini Ibu Bapak di dalam kelas itu harus membentuk keyakinan kelas, harus disepakati oleh siswa semua. Karena keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal atau umum dan dibuat dalam bentuk positif. Misal, saya akan datang ke sekolah tepat waktu, saya akan memakai pakaian yang rapi, terus ketika belajar saya akan menghargai orang lain, terus misalnya saya akan saling sayang menyayangi. Itu harus ditempel di kelas masing-masing. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas di sini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya itu jangan terlalu panjang sehingga anak nanti akan mudah untuk mengingat. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita tidak usah mulu-mulu misalnya harus bagaimana, tapi tidak disesuaikan dengan kondisi kelas. Ya. Jadi disesuaikan dengan sekolah kita, dengan kondisi kelas kita. Yang penting mereka bisa dan mudah menerapkannya. Yang selanjutnya yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan kesepakatan semua warga kelas. Baik Bapak Ibu, tadi kita sering mendengar restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Apa sih yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya itu ketika ada murid yang tadi melanggar peraturan, kita dudukkan, kita panggil, kita tanya kesalahan dia itu apa, kenapa dia dipanggil, dan kita harus memotivasi anak itu agar tidak merasa mereka dihukum atau rendah diri. Jadi kita tanyakan apa sih yang semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu harus diperbaiki. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Ada juga validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Contohnya, misal siswa yang datang terlambat ke sekolah, tentu saja itu memiliki alasan tertentu. Kita tanya, kenapa sih nak kamu datang terlambat ke sekolah? Nanti anak akan menjelaskan, oh begini bu, misalnya saya melakukan terlalu malam, atau saya gimana bla bla bla. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita jangan dulu menghukum anak-anak tersebut. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi menanyakan keyakinan. Coba kamu tadi sudah melanggar keyakinan yang kelas yang telah kamu buat belum? Si anak otomatis, oh iya bu, saya melanggar peraturan atau saya melanggar keyakinan yang sudah saya buat. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, tapi mohon maaf videonya nanti akan saya tampilkan belakangan. Dan di sini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai anom atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi semoga ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir pada pagi ini bisa menerapkan budaya positif di sekolahnya dan membuat keyakinan-keyakinan kelas untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum